Pemirsa, sudah 1 pekan pemberlakuan WFH 50% bagi ASN Pemprov DKI Jakarta, namun belum mampu mengurangi polusi udara di Jakarta. Bahkan arahan penggunaan transportasi umum serta subsidi 7 juta rupiah untuk pembelian motor listrik hingga kini rasanya belum mampu mengembalikan langit untuk menjadi berwarna biru. Untuk menekan polusi udara, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau WFH bagi aparatur sipil negara atau ASN sebanyak 50%. Kebijakan ini diperkuat melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 34 tahun 2023 tentang pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah atau work from home pada tanggal 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023. Selain WFH, guna mengurangi kemacetan dan polutan di DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta juga mengarahkan warganya yang menggunakan kendaraan pribadi beralih ke transportasi umum seperti Transjakarta, MRT, dan LRT. Tak hanya itu, untuk menarik minat warga menggunakan kendaraan pribadi yang ramah lingkungan, sejak Maret 2023, pemerintah juga telah memberikan subsidi pembelian motor listrik sebesar 7 juta rupiah. Meski berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, namun dampak signifikan belum terlihat karena langit DKI Jakarta masih diselimuti oleh polutan. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut telah hadir bersama kami Ahmad Nur Hidayat selaku pakar kebijakan publik. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang Mas Ahmad. Assalamualaikum, apa kabar Mas? Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andre, saya kabar sehat. Wah, luar biasa. Ini kalau dilihat background Mas Ahmad juga mengkategorikan atau menyuarakan ya polusi udara di DKI Jakarta nih sepertinya nih ya. Ini gambar di belakang saya tidak terlihat langit yang warna biru kan, Mas? Nah, inilah perumpamaan Jakarta sekarang. Baik, kita bahas satu persatu kebijakan pemerintah ya, mulai dari WFH, kemudian transportasi massal atau transportasi umum kita dan penggunaan kendaraan listrik. Tapi saya mau mulainya kepada WFH dulu nih. Dari WFH dulu 50% bagi ASN kita. Sudah lebih dari 1 pekan WFH diberlakukan bagi para ASN. Tetapi buktinya atau impact-nya belum begitu terlihat signifikan ya. Karena warna langit di DKI Jakarta belum biru. Masih abu-abu karena ada polutan. Apa sebetulnya yang salah, Mas Ahmad? Iya, sepekan WFH diterapkan untuk 50% ASN, ternyata tidak mengurangi polusi udara secara efektif ya. Bahkan kalau kita lihat dari surat edaran yang dikeluarkan, itu tidak disebutkan untuk memitigasi polusi udara, itu hanya untuk memberikan kelancaran pada KTT. Jadi secara public policy, proses policy makingnya, itu tujuannya memang sebetulnya bukan untuk polusi udara. Jadi saya ingin garis bawahi bahwa kalau narasinya kemudian ingin menuntaskan polusi udara dengan cara WFH, tentu saja itu berdasarkan esainya saja bukan untuk itu ya. Jadi sekali lagi kalau WFH dikaitkan dengan polusi udara selama 1 pekan ini, maka kita menemukan fakta bahwa tindakan kebijakan WFH tidak efektif sama sekali. Oke, jadi kebijakan ini tidak efektif sama sekali. Namun kalau pemerintah DKI Jakarta masih ingin mengembangkan WFH yang tadinya ASN, akankah nanti juga akan melebar ke pihak swasta atau perusahaan-perusahaan swasta agar kembali bisa WFH sehingga bisa menekan mobilitas warganya sehingga bisa menekan juga polusi udara? Tanggapan Anda, Mas Ahmad? Jadi penerapan WFH secara ekstrim sekalipun misalkan ya 100% misalkan ASN bekerja di rumah, dilibatkan oleh swasta. Let's say katakanlah situasinya sama seperti pandemi COVID, saya kira ini punya impact ya yang positif terhadap polusi udara. Tetapi keep in mind bahwa menghalangi atau membatasi mobilisasi masyarakat ini juga berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi bagaimana masyarakat mau bekerja, tukang-tukang ojek online bisa mendapatkan pelanggan kalau seandainya diterapkan seperti zaman COVID dulu. Jadi sekali lagi mengurangi polusi udara dengan cara membatasi mobilitas penduduk ini tidak efektif dalam arti akan punya trade-off yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi, Mas. Jadi harus diterapkan hati-hati ini. Malah sebetulnya ada cara-cara lain yang menurut saya bisa dilakukan di jangka pendek ataupun jangka panjang ya. Jangka pendek misalkan dengan cara rekayasa
cuaca. Misalkan pemerintah DKI beserta instansi lain itu menurunkan kebijakan membuat hujan buatan misalkan di Jakarta dan sekitarnya. Cuman kalau saya dengar dari teman-teman ahli lingkungan, percuma ya menyebar garam di atas langit Jakarta karena memang situasinya ternyata cuaca yang terjadi ini sangat ekstrim. Jadi uap-uap air di atas atmosfer kita juga ternyata menipis sekali. Nah ini kan nggak bisa berarti dilakukan dengan cara-cara yang biasa, yang standar. Nah pemerintah saya kira perlu menerapkan cara lain yang lebih konkret, ya, yang lebih efektif untuk menerapkan polusi udara. Salah satunya misalkan saya kasih contoh adalah dengan cara misalkan pengaturan jam kerja. Di Mexico City itu sudah menerapkan 3 pola, Mas, pengaturan jam kerja buat masyarakat di Mexico City. Yang pertama adalah buat pegawai ASN, yang kedua adalah buat para pelajar sekolah, dan yang ketiga adalah buat para pekerja swasta. Nah, dengan dibedakan itu bisa jadi akan mengatasi polusi udara yang berlebihan yang tiba di dalam satu waktu yang sama dan juga bisa menghindari kemacetan. Nah, saya kira itu bisa jangka pendek yang bisa diterapkan ya untuk kota Jakarta. Baik, jadi WFH tidak begitu signifikan ya untuk menekan polusi kita, polusi udara di DKI Jakarta utamanya. Bahkan justru bisa berimbas ke sektor lain seperti ekonomi ya. Pelaku UMKM kita akan terkena imbasnya karena ada begitu banyak sektor yang tidak bisa bermobilisasi. Saya ingin bergeser ke transportasi juga karena ini juga menyumbang besar polutan di DKI Jakarta, kurang lebih sekitar 44%. Koreksi kalau saya salah, Mas Ahmad. Kalau dari Mas Ahmad sendiri, bagaimana melihat TDM kita, Transportation Demand Management, atau kebijakan untuk mengatur warganya dalam menggunakan kendaraan pribadi? Karena kalau kita lihat di DKI Jakarta ini transportasi massalnya, transportasi umumnya sudah begitu banyak ya. Transjakarta, ada LRT, ada MRT, Jaklingko juga sudah dibuat. Namun mengapa sepertinya sulit sekali untuk mengalihkan warga dari transportasi pribadi ke transportasi umum? Mas Ahmad. Ya, saya apresiasi dulu ya apa yang dilakukan oleh pemerintah DKI. Setidaknya bukan hanya periode yang sekarang, tapi periode-periode sebelumnya, di mana sudah mulai melakukan alternatif public transportation ya, yang nyaman. Sebutlah MRT ya, udah kita nikmati hampir 3 tahun. LRT yang kemarin diresmikan, kemudian ada busway sebelumnya zaman Pak Sutioso, kemudian di zaman Pak Anies Baswedan juga sudah ada jalur-jalur sepeda. Nah, persoalannya adalah dari pilihan-pilihan transportasi yang sudah banyak ya, itu ternyata jaringan transportasi atau disebut dengan transportasi demand management itu belum mencakup kepada seluruh wilayah di kawasan Jakarta. Daerah-daerah padat penduduk yang mereka bekerja, pegawainya bekerja di pusat kota, itu belum terjangkau. Misalkan di Jakarta Utara, ya, di daerah pinggir-pinggiran Jakarta Selatan, Jakarta Timur, ini kan transportasi publiknya masih terbatas di tengah. MRT masih berada di Jakarta Pusat dengan Jakarta Selatan saja, itu pun sebagian kecil. LRT juga demikian, belum mencapai ke semua. Tapi yang paling penting adalah itu sudah dilakukan baik, tetapi yang perlu dilakukan berikutnya adalah bagaimana mempengaruhi perilaku masyarakat Jakarta agar mau menggunakan transportasi publik. Kalau sekarang ini kan transportasi publiknya ada, tetapi orang masih merasa nyaman menggunakan kendaraan pribadi. Nah, kebijakan publik yang baik adalah bagaimana membuat, tanda kutip, masyarakat pengguna kendaraan pribadi itu menjadi tidak nyaman menggunakan kendaraan pribadi, sehingga mereka mau beralih kepada transportasi publik. Di waktu yang bersamaan, transportasi publiknya harus ditambah luasannya. Juga termasuk traffic manajemennya. Frekuensinya perlu ditambah. Kayak busway itu sudah ada, tetapi sayangnya ketika jam prime time begitu ya, mereka sedikit jumlah armadanya atau tidak ada peningkatan signifikan misalkan, sehingga kemudian akhirnya masyarakat merasa tidak nyaman menggunakan public transportasi. Nah, saya kira pemerintah bisa memberikan insentif supaya perilaku kehidupan Jakarta, masyarakat Jakarta ini tidak lagi mau menggunakan yang namanya public transportation. Salah satu policy yang bisa diterapkan misalkan adalah menerapkan pajak atau tarif parkir yang tinggi. Bisa misalkan tarif parkirnya menjadi 100.000 misalkan per jam. Itu akan membuat masyarakat berpikir ulang untuk menggunakan kendaraan pribadi. Tetapi harus diimbangi dengan transportasi yang nyaman dulu. Jangan sampai diterapkan ini tapi transportasinya masih seperti
saat ini masih sedikit, tidak menjangkau ke semua wilayah, dan yang paling utama juga bagaimana memikirkan kendaraan yang masuk dari luar Jakarta. Karena kendaraan yang dari luar Jakarta ini kan banyak juga yang masuk gitu loh. Nah, bagaimana mereka juga sadar bahwa ketika mereka masuk ya, kalau mereka Jakarta ini menerapkan satu kebijakan di mana transportasi mau dikurangin, maka mereka yang masuk ini pun harus ada satu pembatasan. Mungkin diterapkan yang namanya ERP ya, atau pricing lane gitu untuk jalan, agar mereka tidak berpikir dua kali juga kalau mereka ingin datang ke Jakarta dengan menggunakan kendaraan pribadi. Baik, jadi harus dibuat tidak nyaman untuk menggunakan pribadi dan fasilitas dan prasarana di transportasi umum yang harus justru ditinggikan lagi agar masyarakat juga mau pindah ya ke transportasi umum. Dan tadi juga harus ada dikenakan ERP ya, Electronic Road Pricing kalau tidak salah. Jadi ada beban biaya tambahan kepada warga yang menggunakan transportasi pribadinya. Nah, tadi juga disebutkan oleh Mas Ahmad bahwa yang menjadi penyumbang polutan ini bukan hanya warga Jakarta saja, karena warga dari daerah penyangga, katakanlah Bodetabek ya, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi yang bekerja di Jakarta. Karena kan kita tahu nih, Jakarta adalah sumber ekonomi. Seperti gula lah, ibaratnya menjadi sebuah sektor atau tempat di mana banyak bisa mencari pekerjaan di sana. Lalu kalau orang yang di daerah Bodetabek, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi ingin pindah ke transportasi massal, mereka kebanyakan berpikir, Mas Ahmad, ketika saya ingin ke transportasi massal, kembali lagi, mereka harus menggunakan ojek online, dan ketika menggunakan ojek online, mereka berpikir lagi akan ada biaya tambahan yang keluar, dan waktu tunggunya ojek online itu juga akan membebani para warga Bodetabek ya, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Nah, artinya apakah harus ada koordinasi juga antara pemerintah DKI Jakarta dengan pemerintah penyangga sehingga ada sinkronisasi, ada jembatan dan feeder-feeder dari transportasi umum juga bisa terkoneksi, Mas Ahmad? Ya, saya kira ini adalah tugas besar ya yang harus dilakukan oleh pemerintah DKI, bekerja sama dengan transportasi umum ya, pihak perhubungan dan juga pihak pekerjaan umum untuk mengintegrasikan ya, bagaimana feeder-feeder untuk transportasi publik ini semakin mudah, semakin layak, dan feeder-feeder ini sudah dipetakan bahwa mereka yang dari luar kota itu datang ke Jakarta mau ngapain. Kalau mereka tujuannya adalah untuk bekerja, kan tempat-tempat pekerjaan kan sudah diatur tata ruangnya kan. Jadi di situ lebih sangat tersistematis ya, mereka datang katakanlah dari Bogor, dari Depok ya, menggunakan komuter lain. Mereka tiba di stasiun-stasiun unggulan untuk bekerja, misalkan Duku Atas. Nah, itu kemudian langsung dipikirkan bagaimana network selanjutnya ke tempat-tempat pekerjaan mereka. Nah, itu yang disebut dengan traffic management. Saya kira kita perlu memikirkan secara serius ya, bagaimana mengatur lalu lintas, terutama di pagi hari untuk masyarakat kita bekerja. Tetapi Mas Andreo, saya ingin katakan yang lain, bahwa selain transportasi kita juga sudah ada keinginan untuk perbaikan. Pemerintah kan juga ingin menerapkan mobil listrik. Nah, mobil listrik pada waktu yang bersamaan tidak akan juga menyelesaikan masalah polusi. Kenapa? Kalau mobil listrik atau kendaraan listrik ini tidak diikuti dengan pengurangan kendaraan pribadi. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita bicara motor, ya 74% masyarakat Jakarta menggunakan motor, itu data terakhir dari DKI. Penggunaan motor ini kan harus dikonversi. Sayangnya dengan memberikan subsidi 7 juta tadi, kendaraan motor ini kurang diminati. Kenapa? Karena prosedur subsidinya adalah diberikan hanya untuk kelompok-kelompok miskin. Padahal orang-orang di Jakarta yang punya motor itu tidak masuk dalam kelompok miskin. Mereka kelompok menengah yang rentan bisa jadi miskin kalau kena inflasi begitu ya. Sehingga aturan pemberian subsidinya harus segera direvisi, bersamaan juga dengan revisi pemberian dari bansos, karena mereka yang berhak mendapatkan subsidi kendaraan motor listrik adalah mereka yang punya kartu katakanlah Indonesia Sehat atau Indonesia Pinter. Nah, sedangkan kelompok menengah ini kan nggak punya kartu itu. Nah, sehingga saya kira ini harus direvisi secara baik, dan tidak hanya sekedar subsidi ini untuk berjualan sepeda motor listrik, tetapi bagaimana mengkonversi. Jadi
Kita ingin nanti data statistiknya subsidi itu diberikan kepada mereka yang berhasil mengkonversi dari motornya yang BBM menjadi motornya yang listrik. Itu yang diberikan subsidi, bukan mereka akhirnya membeli motor listrik baru. Sementara motor yang lamanya tetap mereka gunakan di jalan-jalan Jakarta. Baik, jadi subsidinya tidak hanya harusnya dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, tetapi dari menengah juga harus diberikan, dan subsidi untuk konversi motor lamanya ini juga harus diberikan agar bisa serentak ya, beralih ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan seperti kendaraan listrik. Tetapi begini Mas Ahmad, kendaraan listrik sendiri kan sumbernya adalah dari, ya tentu saja listrik, tetapi listrik kita ini dari PLTU yang basisnya juga batu bara ya, di mana batu bara ini juga penyumbang terbesar polutan di DKI Jakarta. Lalu bagaimana sebetulnya agar permasalahan ini tidak berlarut-larut, tidak terlalu lama untuk dipecahkan, Mas Ahmad? Tapi ditahan Mas, kita akan bahas usai jeda ya Mas Ahmad. Baik pemirsa, Anda juga jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan hangat kita bersama dengan Mas Ahmad selaku pakar kebijakan publik. Mas Ahmad, sebelum ke pertanyaan saya sebelumnya, ada beberapa pertanyaan lagi yang saya ingin ajukan ke Mas Ahmad terkait masih tentang transportasi umum kita ya. Kantong-kantong parkir ini juga menjadi pertimbangan agar orang mau beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massalnya. Dan pembatasan usia mobil di Jakarta ini juga sebetulnya haruskah diperketat seperti di Singapura ya, mobil-mobil lama atau motor-motor yang sudah tua sebaiknya tidak diizinkan untuk bermobilisasi untuk menekan polusi, Mas Ahmad? Ya, memang kalau kita bicara kendaraan tua, asumsinya bahwa kendaraan tua itu akan menciptakan emisi yang lebih besar dibandingkan kendaraan-kendaraan yang baru. Tetapi itu tidak sepenuhnya benar, manakala kendaraan-kendaraan tua itu menggunakan jenis BBM yang lebih ramah lingkungan seperti misalkan Pertamax atau di atasnya, sementara kendaraan baru masih menggunakan Pertalite atau di bawahnya. Jadi ini satu asumsi yang salah, tidak selalu tepat kalau mengatakan bahwa kendaraan lama itu juga menimbulkan polusi yang lebih banyak. Tergantung jenis bahan bakar yang digunakan. Jadi saya kira melarang ya kendaraan-kendaraan lama untuk berjalan di kota Jakarta perlu dilakukan dengan hati-hati, karena tidak semuanya kendaraan-kendaraan tersebut menghasilkan emisi buang yang lebih bahaya atau lebih besar dibandingkan dengan kendaraan-kendaraan lama. Tetapi saya kira harusnya pemerintah itu jangan fokus ke situ, karena itu kan urusan publik ya. Mereka sadar punya kendaraan lama, tetapi mereka mungkin juga sadar masih menggunakan emisinya lebih kotor, tapi mereka tidak punya kemampuan untuk membeli mobil baru. Nah, apakah mereka harus kita paksa? Nah, itu kan pertanyaannya, untuk membeli mobil baru misalkan kan kebijakan kan nggak boleh seperti itu kan, harus mempertimbangkan juga bagaimana kemampuan dari masyarakat. Makanya saya kira untuk membatasi kendaraan lama, kendaraan baru itu harus hati-hati. Tetapi yang paling penting saya kira menggalakkan publik agar publik mau menguji emisi kendaraannya secara rutin. Karena itu akan lebih menjamin polusi udara di Jakarta tidak bertambah parah gitu ya. Nah, saya tadi ingin menyinggung sedikit, Mas Andrew bilang, gimana kalau kendaraan listrik yang katanya ramah lingkungan, tetapi sumber listriknya berasal dari energi kotor. Nah, saya kira subsidi kendaraan listrik ataupun menggiatkan publik untuk menggunakan kendaraan listrik ini adalah satu langkah yang tepat ya untuk mengurangi polusi udara, tetapi efektivitasnya sangat tergantung kepada sumber listrik yang digunakan oleh negara itu. Nah, kalau kasus Indonesia, kita 68% sumber listriknya adalah dari batu bara. Kita membakar, mengeluarkan CO2 ke udara. Sehingga kendaraan listrik ini tidak bisa berjalan sendirian, dia harus paralel juga dengan investasi. Ya, bagaimana investasi itu digalakkan kepada investasi pada energi yang terbarukan dengan cara mendirikan pembangkit-pembangkit listrik yang lebih bersih dari angin, ya misalkan, kemudian dari tenaga surya. Ini kan yang kita lihat jarang sekali dibicarakan di publik. Ya, publik mau disodorkan hanya dengan narasi ini penting kendaraan listrik, ada subsidi.
tetapi PLTU-nya, PLTA-nya, pembangkit tenaga listriknya tidak dipikirkan, tidak ada investasi baru di situ loh, Mas Andrew. Jadi agak salah kita kalau kita hanya bicara di satu sisi kendaraan listrik saja. Nah, PLTU itu sendiri sudah proven nih, ini data menunjukkan bahwa kalau kita bicara konsentrat PM 2.5 misalkan yang ada di udara, maka PLTU itu menyumbang tidak kalah besar dengan seluruh total kendaraan bermotor yang ada di Jakarta. Dan kita tahu PLTU yang ada di Muara Karang, PLTU yang ada di Tanjung Priuk, yang masih dalam kawasan DKI itu masih aktif beroperasi. Mereka menggunakan batu bara, mereka menggunakan gas untuk menghasilkan steam air. Dan itu menghasilkan buangan yang cukup signifikan. Nah, saya nggak tahu ya, kenapa pemerintah nggak mengambil kebijakan, oke, semua PLTU yang ada yang masih beroperasi di DKI ini harus direlokasi. Jadi kita ini tidak hidup di dekat dengan polusi udara gitu. Termasuk juga dengan pabrik-pabrik ya yang sudah umurnya 78 tahun ya, di Cakung, di Pulau Gadung. Itu mereka juga kan masih aktif beroperasi. Bagaimana kalau itu dikonversi misalkan itu menjadi industri kreatif, kawasan industri kreatif yang tidak ada polusinya. Sementara yang berpolusi tinggi itu sudah tidak bisa lagi dilarang beroperasi, mereka harus relokasi. Nah, itu saya kira salah satu contoh kebijakan yang tidak selalu memberatkan rakyat kecil, Mas. Dibandingkan dengan uji emisi ya misalkan, atau menaikkan parkir tarifnya untuk kendaraan yang lebih tua, itu menurut saya sangat memberatkan masyarakat. Baik, jadi harus dari dua sisi ya, tidak hanya mengajak warga untuk menggunakan kendaraan listrik, kemudian berpindah juga ke transportasi umum yang feeder-feedernya belum lengkap di daerah penyangga, Bodetabek, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Jadi mereka tentu akan lebih memilih ke kendaraan pribadinya biar lebih efisien dalam waktu dan juga uang. Tetapi kalau ditekan lagi untuk menggunakan kendaraan listrik ya akan beban lagi karena kendaraan listrik juga harganya saat ini juga tidak murah ya, akan jadi beban ekonomi lagi dari mereka. Untuk itu pemerintah juga harus melihat dari dua sisi ya. Pemerintah juga harus mengevaluasi ketika mau memberikan kendaraan listrik ke warga juga bebannya jangan terlalu besar, dan PLTU-nya juga harus yang lebih diperbarui yang tidak menggunakan batu bara, yang lebih ramah lingkungan lagi ya. Nah, selain PLTU dan transportasi umum kita, sebetulnya pemerintah juga haruskah menjadi role model, Mas Ahmad, agar menggunakan transportasi umum juga dalam keseharian mereka sehingga warganya kita juga bisa mengacu kepada pemerintah dan akhirnya semua serentak menggunakan kendaraan umum atau kendaraan yang lebih ramah lingkungan? Ya, benar sekali. Makanya saya mengkritik misalkan pemerintah DKI memberikan bantuan atau insentif kepada ASN agar menggunakan kendaraan listrik, kendaraan pribadi listrik. Mereka dikasih mobil dinas yang mobil dinasnya listrik. Menurut saya kebijakan ini berlebihan. Kenapa enggak ASN atau para pejabat-pejabat yang bekerja itu diarahkan untuk menggunakan public transportasi bareng sama rakyat, merasakan berjejal-jejalan di publik transportasi gitu ya. Itu menurut saya jauh lebih fair karena mereka kan ASN bisa mencontoh. Lihat, saya saja ASN masih menggunakan transportasi publik. Masyarakat akan ikut setelah ASN ini mencontoh. Bukan dengan cara memberikan insentif agar mereka membeli atau dibelikan mobil-mobil dinas yang dari listrik. Menurut saya itu berlebihan di tengah kondisi seperti ini ya, di mana APBD kita juga tidak terlalu besar dibandingkan dengan kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, saya kira bicara juga kendaraan-kendaraan listrik yang akan digiatkan, saya kira harus dimulai dari kendaraan-kendaraan publik dulu, transportasi publik dulu. Pemerintah DKI harus memastikan kendaraannya, busway-nya, ya, Jaklingko-nya itu menggunakan listrik. Saya kira ini sangat baik ya. Busway saya lihat beberapa sudah menerapkan mobil listrik ya untuk busway, MRT, LRT itu kan semua sudah basisnya adalah listrik. Saya kira itu udah bagus. Tetapi kita harus juga memastikan untuk ya kendaraan listrik yang sifatnya umum ya, di mana baterainya itu adalah komponen terbesar dari kendaraan listrik ini kita harus bisa memproduksinya
oleh perusahaan nasional kita. Jangan sampai kendaraan listrik yang kita giat-giatkan ini, ya terutama baterainya yang harganya itu 80% daripada harga kendaraan itu sendiri, ternyata ini masih impor. Berarti kita sedang menciptakan ketergantungan di masa depan. Karena baterai ini kan dia ada umurnya, dia harus kita ganti, harus recycle. Ya meskipun kita tiap hari mencharging, tetapi ada umurnya, katakan ada yang 5 tahun untuk motor ya. Ada yang 10 tahun untuk mobil. Nah begitu mereka menggantikan, ini nggak boleh kita tergantung sama negara lain. Kita harus punya industri baterai nasional. Nah saya kira sampai hari ini belum ada satupun industri baterai nasional yang telah beroperasi. Yang sedang direncanakan sudah ada. Tetapi yang betul-betul beroperasi sampai hari ini tidak ada. Artinya kalau kita lihat kendaraan motor listrik yang ada di jalanan, keep in mind bahwa baterainya itu dari impor. Kita belum bisa memproduksi itu sendiri. Artinya kita memberikan peluang membuka ketergantungan dari negara lain. Begitu. Baik. Jadi kembali lagi pemerintah harus menjadi contoh, harus menjadi role model agar warganya juga ikut ya menggunakan transportasi umum ataupun kendaraan ramah lingkungan. Dan pemerintah juga harus membangun industri baterai dalam negeri ya nasional agar kita juga tidak terus tergantung dengan luar negeri dan ekonomi kita juga akan bisa bertumbuh, berkembang ya, dan polusi udara juga akan terus tertekan. Terima kasih Mas Ahmad Nur Hidayat telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Mohon maaf waktu kita terbatas, kita akan lanjutkan lagi di lain kesempatan Mas Ahmad. Assalamualaikum Mas, salam sehat. Waalaikumsalam, terima kasih Mas Andre, salam sehat. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda berwisata ke Kota Lama di Padang, Sumatera Barat. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.